Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Ya. Sekarang kita belajar di pembelajaran 5 ya. Tapi sebelum belajar biasa kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini masih tema 4. Ini tema terakhir ya di semester 1. Subtema 3. Keluarga besarku. Pembelajaran 5 ya. Nah, ini nama Pak Guru. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 113. 113 dibacanya 113. Nah, ini pembelajaran 5 ya. Nah, ini. Ayo mengamati. Nah, perhatikan. Nah, ini sedang bermain boneka. Ya, sedang bermain boneka. Ceritanya perhatikan di sini. Bermain bersama riang gembira. Bermain itu gembira kalau ada temannya. Bermain itu akan gembira kalau ada temannya. Hati senang tiada terkira. Iya, kalau bermainnya ada temannya. Kalau bermain sendirian ya senang. Walau pilihan kami kadang berbeda. Maksudnya nah ini seperti ini. Ada yang pilihannya sama, ada yang pilihannya berbeda. Kadang-kadang ada yang mau main lompat tali. Oh, ini aku mau main boneka. Nah, ini kan berbeda ya. Dengan berbagi tak ada kecewa. Nah, jadi kalau berbagi itu tidak akan kecewa, gantian artinya. Ini main boneka, yuk kita bareng-bareng main boneka biar ada temennya dan seterusnya ya. Lanjut, halaman 114. Ceritakan tentang saudara sepupumu. Nah, kamu kan atau kita punya saudara sepupu ya. Anak paman, anak bibi itu disebut saudara. Sepupu anak uwa juga saudara sepupu. Cuma sepupunya kalau anak uwa itu sepupu lebih tua. Yaitu panggilnya kakak, kakak sepupu. Apa kegiatan yang disukainya? Nah, kegiatan apa yang disukai saudara sepupu kamu? Serta permainan yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu. Apakah kamu senang bermain bersama saudara sepupumu? Nah, kalau yang sering bertemu ya mungkin bisa bermain ya. Kalau jarang lebih senang kalau jarang bertemu ya. Ini, Bapak ulangi. Ceritakan tentang saudara sepupumu. Disuruh ceritakan oleh kamu tuh. Apa kegiatan yang disukainya? Serta permainan yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu. Apakah kamu senang bermain bersama saudara sepupu? Kalau main dengan siapa aja senang kan? Yang penting teman itu tidak tidak jahil ya, dengan siapa saja itu bermain itu senang. Karena bermain itu yang membuat senang itu ada temannya ya. Nah, sini suruh diceritakan. Ya, teman-teman, inilah sepupuku. Kegiatan yang disukainya main mobil-mobilan. Contohnya ya gitu. Nah, kita lanjut. Nah, itu. Terus serta permainan yang dimainkan bersama saudaramu. Nah, main apa kamu dengan saudara sepupu kamu tadi? Ya. Nah, itu. Jadi kita lanjutkan. Ayo berlatih. Nah, itu tadi bahasa Indonesia. Disuruh menceritakan kegiatan sepupu, permainan yang dimainkan oleh kamu, terus ditanya merasa senang apa enggak kamu bermain dengan saudara sepupumu. Jawabannya di sini senang, pasti senang kan? Lanjut. Halaman bawahnya ya.
Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Nah, ini yang diukurnya contohnya di sini pulpen. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, ini korek api. Dari sini, ini korek apinya di satu dus. Nah, isinya ini. Isinya ini. Ini bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Dan hasilnya ini bisa tepat ya. Walaupun tidak tepat 100%. Ini bisa karena apa? Panjang korek api, Pak Guru ngukur pulpen pakai korek api. Terus si Raihan ngukur panjang pulpen pakai korek api. Pasti hasilnya sama. Asal benda yang diukurnya sama. Si Balep mengukur pulpen dengan korek api. Pasti sama. Ya, karena alat ukurnya ini sama. Jadi ini alat ukur ini bisa mengukur agak tepat ya, walaupun tidak 100%. Walaupun tidak 100% tepatnya. Karena alatnya ini korek api, semua korek api panjangnya mungkin asal merek korek apinya sama, mungkin panjangnya sama ya nih. Nah, ini ya. Benda yang diukurnya umpamanya buku tema 3. Nah, buku tema 3 diukur panjangnya berapa korek api. Nah, itu nanti akan sama. Si Rania ngukur buku tema 3 dengan korek api. Berapa panjangnya, berapa korek api. Nah, ngukurnya caranya begitu tadi ya. Ngukurnya begini. Contoh Pak Guru mengukur spidol pakai korek api. Nah, ini spidol yang diukur ini letakkan ini bendanya sini. Nah, 1, 2, 3,5. Nah, kamu juga ngukur ini, spidol seperti ini, diukur dengan korek api seperti ini, pasti hasilnya akan sama, 3,5. Tapi kalau pakai jengkal, nah pakai jengkal, ini hasilnya tidak akan sama. Karena badan manusia, tubuh manusia, tangan, jari, dan sebagainya, panjangnya tidak sama. Tapi kalau korek api, ini sama ya. Nah, kita lanjut. Carilah alat ukur panjang sederhana lainnya. Nah, ini carilah alat ukur panjang sederhana ya. Kalau kemarin kita alat ukur tidak baku yang hasilnya belum tentu benar. Kalau ini alat ukur sederhana seperti korek api, itu alat ukur sederhana yang kebenarannya bisa mencapai 90% walaupun tidak 100% ya. Seperti yang digunakan Lani. Sekarang lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhanamu di kelas. Nah, kita nggak di kelas, sekarang kita di rumah. Jadi yang diukur, nah alat ukurnya menggunakan ini ya, semua alat ukurnya menggunakan korek api. Nah, ini alat ukurnya menggunakan korek api. Yang diukurnya biar nanti hasilnya bisa diketahui. Nah, hasilnya di sini 1 buku tema berapa ini? 4. Nah, di sini kamu nanti tulis ini buku, tulis di sini ya, buku tema 4. Masih ada kan punya? Iya. Di sini buku tema 3. Ya, buku tema 3. Nah, nomor 4 buku tulis. Di sini buku tulis, silakan. Nah, buku tulis. Ulangi, nomor 1 pulpen udah ada.
Satu buku tema 4 ukurnya ke sini. Nih. Bukan ke bawah, ke sini ya. Nah, ke sini. Bukan ke sini, tapi ke sini. Ya. Ulangi, yang kedua buku tema 4, nomor 3 buku tema 3, yang keempat buku tulis ya. Yang kelima dan keenam bebas. Benda apa yang kamu ukur silahkan. Tapi semuanya menggunakan korek api. Yang Bapak tulis di sini pertama pulpen udah 3 batang korek api. Terus buku tema 4 ya. Yang nomor 2 buku tema 4 tulis di sini. Buku tema 4. Berapa batang korek api? Buku nomor 3, buku tema 3. Berapa batang korek api? Buku tulis. Berapa batang korek api? Nah, yang kelima, 6 bebas. Silahkan kamu cari sendiri ya. Mau buku gambar, mau sendok, mau kulkas, diukur pakai korek api, silahkan ya. Nah, itu. Jadi nanti di sini tulis buku tema 4 berapa? Ulangi ngukurnya ke sini. Nah, biar lebih jelas Bapak deketin. Nah, ini korek apinya. Nah, jadi di sini. Ujung 1 taruh di sini. Nah, nanti dikasih garis aja sama pensil pulpennya dikasih tanda di sini 1. Nah, pindahin di sini. Nih, yang betul ya 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini harus sama antara yang satu dengan yang lainnya. Antara si Kia dengan si Jaren. Ini pasti sama. Bukunya buku tema 4 dan tema 3 kalau diukur dengan korek api ya. Yang penting korek apinya, nah ini, seperti ini. Tapi rata-rata korek api panjangnya sama seperti ini. Nggak ada yang korek api panjangnya seperti pulpen ya. Nah itu cara mengukurnya begitu ya. Jadi ulangi, yang pertama buku tema 4. Yang kedua buku tema 3. Yang keempat buku tulis. Silahkan yang penting buku tulis. Yang kelima itu bebas ya. Yang kelima bebas. Terakhir ini hapus dulu. Nah, anak kita lanjutkan bawahnya halaman 115 115. Nah, ini pertanyaan. Apakah alat sederhana yang kamu gunakan tepat untuk mengukur panjang benda? Tadi kamu menggunakan korek api. Apakah itu tepat untuk mengukur panjang benda? Jawabannya masih kurang tepat. Karena ketepatannya tidak mencapai 100%. Karena korek api ada yang panjangan ya. Ada yang panjangan, ada yang pendekan sesuai dengan mereknya ya. Jadi masih tetap kurang tepat. Yang tepat adalah menggunakan meteran atau penggaris ya. Nomor 2, adakah cara lain untuk mengukur panjang benda? Kalau untuk mengukur panjang benda itu banyak sekali. Bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan batang korek api, bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran, bisa menggunakan lidi, bisa menggunakan tusuk gigi, bisa menggunakan cotton bud dan sebagainya. Yang itu cara lain untuk mengukur panjang benda. Tapi ketepatannya yang paling tepat adalah meteran seperti ini. Ya. Dan penggaris. Kalau yang lainnya,
ketepatannya tidak mencapai 100%. Kalau kata kita mah tidak tepat banget gitu ya. Nah itu jadi kalau untuk mengukur panjang itu banyak. Kalau pakai tubuh kita, langkah kaki, telapak kaki, depak yang begini jengkal, ujung ini ke sini, hasta, ya, nah itu banyak ya. Nah, itulah pembelajaran 5 selesai, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nanti itu ya, matematika aja. Terima kasih.